Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya di luaran sana ya? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya ya. Dan yang sakit semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dari penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys ya, di video kali ini ya, ini saya pun terkejut guys melihat suatu tajuk ya, yang mana ini adalah berita dari media Indonesia sendiri guys ya, bahwa mengatakan investasi ya data center Republik Indonesia ya baru recehan, Malaysia panen investor guys. Wow, ini adalah berita ya dari media Indonesia guys ya. Nah, jadi jangan lagi misalnya mungkin netizen Indonesia mengatakan wah ini menjelek-jelekkan Indonesia nih segala macam kan, padahal ini adalah memang berita ya, fakta berita dari media Indonesia. Tentu kita pun sebagai rakyat Indonesia tentu ingin mengetahui guys seperti apa perkembangan Indonesia saat ini begitu kan. Dan di sini yang saya menariknya bahwa di sini dikatakan Malaysia panen investor guys ya. Padahal tentu kita tahu ya negara jiran antara Indonesia dan Malaysia. Tetapi kenapa Malaysia yang panen investor? Itu suatu pertanyaan yang besar juga untuk kita ketahui seperti itu ya. Oke guys, saya pun penasaran melihat seperti apakah video ini ya, seperti apakah penjelasan dari berita ataupun media Indonesia ini guys ya. Oke, sebelum kita lihat videonya, buat korang semua mungkin yang suka dengan channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar. Jom langsung kita lihat videonya. Ya, industri pusat data makin moncer seiring peningkatan kebutuhan pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Apalagi wilayah Asia Tenggara nyatanya juga ramai diincar oleh investor asing untuk membangun data center. Tapi sayangnya bukan Indonesia yang menjadi incaran investor asing dalam investasi di industri pusat data atau data center, melainkan negara tetangga kita, Malaysia dan juga Vietnam, yang menjadi destinasi tempat investasi perusahaan asing. Loh, kok Luar bisa? biasa. Sekarang akan kita ulas bersama dalam investasi data center RI, baru recehan, Malaysia panen investor. Kita ke slide pertama. Luar biasa. Apabila kita coba kaitkan realita yang terjadi antara investasi data center dengan aktivitas atau jumlah pengguna media sosial, harusnya negara kita Indonesia lebih memiliki daya tarik di mata investor. Karena jika melihat pengguna media sosialnya atau medsosnya, Indonesia jauh lebih unggul dibandingkan dengan Malaysia maupun Vietnam. Bisa kita lihat dalam data ini, data pengguna media sosial, ternyata Indonesia memang lebih banyak secara angkanya begitu ya dibandingkan Malaysia dan juga Vietnam. Pengguna internet dari negara kita mencapai 185,3 juta, sedangkan negara tetangga hanya 33,59 juta dan 78,44 juta. Bahkan tidak ada setengahnya begitu dari pengguna media sosial yang ada di Indonesia. Lalu dipecah-pecah. Indonesia 180 lebihan ya juta, sedangkan Malaysia hanya 33 ya, 33,59 juta. Memang jauh guys perbedaan, tapi kok bisa ya Malaysia ini bisa panen investor gitu guys. Wow, luar biasa. Saya juga ini ya turut bahagia juga guys atas pencapaian Malaysia ya. Tapi ya tentu kita berharap sebagai orang Indonesia, tentu berharap Indonesia bisa lebih baik lagi guys ya, agar bisalah sama-sama dengan Malaysia seperti itu dan negara-negara ASEAN lainnya. Begitu atau dilihat dari segi platformnya, pengguna media sosial kita dari Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, dan juga LinkedIn, juga Indonesia masih di atas angin secara angka. Jadi jelas seharusnya Indonesia bisa begitu ya menjadi magnet dalam pengembangan bisnis data center oleh para investor. Tapi ya itu tadi, justru investor asing ini lebih terpikat atau lebih tergoda berminat investasi di Malaysia dan juga Vietnam. Walau berdasarkan laporan data Reportel per Januari 2024, dari keseluruhan platform media sosial, Indonesia masih menjadi negara yang paling unggul di antara Malaysia dan juga Vietnam.
Lalu perusahaan mana saja yang juga sudah antre dan juga parkir dananya untuk investasi data center begitu ya, atau pusat data center di negara tetangga kita atau di Malaysia? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini yang pertama terdapat Oracle. Saya coba Oracle. pecahkan satu-satu begitu ya. Oke. Dikabarkan di mana Oracle ini atau perusahaan cloud asal Amerika Serikat ini juga baru saja mengumumkan rencana investasinya di Malaysia dengan jumlah sangat besar begitu, di angka 6,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 98 triliun rupiah. Dana tersebut digunakan mendirikan cloud regional publik pertamanya di Malaysia. Cloud regional rencana juga akan membantu organisasi di Malaysia memodernisasi aplikasi mereka, memindahkan beban kerja mereka ke cloud, dan berinovasi dengan data analitik dan juga AI. Lalu yang kedua, ada Google. Siapa yang tidak tahu Google gitu ya? Sampai dengan saat ini, di mana Google juga menyatakan komitmen investasi sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat setara dengan 32 triliun rupiah di Malaysia. Investasi tersebut akan digunakan untuk membangun pusat data dan wilayah cloud pertamanya di negara tersebut seiring dengan meningkatnya permintaan kecerdasan buatan atau AI dan juga layanan cloud regional. Pusat data ini akan mendukung layanan digital untuk konsumen dari Google, ada Google Search, lalu juga Google Maps dan juga Workspace. Sementara cloud juga akan menyediakan layanan kepada perusahaan dan juga organisasi di sektor publik dan juga swasta. Selanjutnya ada AWS atau Amazon Web Services. Di sini diinformasikan juga begitu ya, jumlah investasi AWS di Malaysia mencapai 29,2 miliar ringgit atau setara dengan 102 triliun rupiah, dan ini adalah jumlah investasi terbesar yang dibuat oleh raksasa teknologi global di Malaysia. Nah, investasi ini juga mencakup beberapa komponen utama, yaitu berinvestasi dalam membangun pusat data fisik di Malaysia, membuka lebih dari 3.500 lapangan pekerjaan di Malaysia, dan AWS telah menandatangani perjanjian kerangka kerja cloud dengan pemerintah Malaysia untuk meningkatkan adopsi cloud di sektor publik. Lalu ada juga ByteDance. Nah, ini ByteDance yang merupakan induk dari TikTok juga berencana menggelontorkan dana sebesar 2,13 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 34,7 triliun rupiah untuk membangun pusat AI di Malaysia. Hal tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Perdagangan Malaysia beberapa saat lalu, di mana sebagai bagian dari kesepakatan ByteDance akan mengekspansi fasilitas pusat data di Johor melalui investasi tambahan sebesar 1,5 miliar ringgit atau sekitar 5,2 miliar rupiah. Dan yang terakhir ada Microsoft. Nah, di sini Microsoft pada bulan Mei lalu begitu ya sempat menginformasikan bahwa Microsoft mengumumkan akan berinvestasi sebesar 2,2 miliar dolar Amerika Serikat selama 4 tahun ke depan untuk mendukung transformasi digital di Malaysia. Investasi Microsoft meliputi pembangunan infrastruktur cloud dan juga AI miliknya di Malaysia, menciptakan peluang keterampilan AI untuk 200.000 orang tambahan di Malaysia, dan memperkuat kemitraan dengan pemerintah Malaysia untuk mendirikan pusat keunggulan AI nasional dan meningkatkan kemampuan keamanan cyber negara tersebut. Nah, di Indonesia, Microsoft juga mengumumkan rencana investasi untuk infrastruktur cloud dan juga AI, namun nilainya ternyata masih di bawah dengan investasi yang sudah dijajakinya di Malaysia, yaitu senilai 1,7 miliar saja. Lalu kira-kira jurus apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menggiring para investor asing begitu ya untuk lebih tertarik membuat data center di Indonesia? Kita lihat di slide selanjutnya. Oke guys, sebentar. Nih ya, tentu kita sebagai orang Indonesia, ya sekali lagi saya mengatakan ya. Jadi bagi yang netizen Indonesia ya, yang berkomentar misalnya negatif di video-video sejenis ini ya, mengatakan memang ini menjelek-jelekkan Indonesia ya, memuji-muji Malaysia begitu ya. Tentu itu suatu yang kekeliruan, pemikiran yang keliru ya menurut saya seperti itu. Jadi tentu ini suatu
harapan ya rakyat Indonesia tentu ingin lebih baik ke depan ya kan, ingin maju gitu ya. Ya tidak mau Indonesia ya seperti ini saja begitu. Tentu itu harapan kita bersama ya rakyat Indonesia. Jadi tentu mungkin ada dengan adanya kekurangan-kekurangan yang ada di Indonesia gitu kan. Tentu kita belajar dari negara-negara. Nah, jadi kalau kita untuk belajar dari negara-negara yang terlalu jauh gitu guys, mungkin lebih jauh lagi untuk kita belajar. Tapi kalau kita belajar dengan negara-negara yang dekat dengan negara-negara jiran seperti itu mungkin lebih mudah untuk kita menyesuaikan seperti itu ya guys ya. Makanya di sini ada solusinya ya. Gimana sih kok investor ini banyak berlomba-lomba untuk berinvestasi di Malaysia begitu ketimbang di Indonesia. Walaupun di Indonesia ada, tetapi nilainya itu lebih kecil dari apa yang diinvestasikan di Malaysia seperti itu. Tentu di sini apa sih langkah-langkah negara Indonesia ini supaya bisa berkembang juga dan bisa menarik ya istilahnya investor-investor untuk datang ke Indonesia seperti itu. Itu pun suatu harapan kita bersama guys ya, dan tentu ada solusinya. Semoga ini bisa menjadi solusi buat Indonesia ke depan ya. Tentu kita langsung lanjutkan nih guys ya. Apa sih solusinya seperti itu? Nah, di sini Menteri Komunikasi dan juga Informatika Budi Aris Setiadi sempat menyatakan bahwa pemerintah akan segera menerbitkan revisi PP 71 soal kewajiban menempatkan data di Indonesia untuk menarik investasi di bidang data center. Nah, dari sini aturan tersebut pun direvisi yang juga bertujuan untuk lebih atraktif begitu ya menurutnya, karena memang Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain. Terkhusus dalam hal ini dengan Malaysia misalnya yang diketahui berhasil menarik banyak sekali investor dan juga angkanya sangat besar karena memang memberikan harga listrik yang murah bagi para investor yang datang ke Malaysia. Maka dari itu, Indonesia juga menurut Budi juga harus mampu berkompetisi dengan negara tetangga, dimulai dari stimulus atau insentif listrik, lalu juga ada pembebasan pajak barang pendukung data center juga perlu dikaji agar untuk menarik minat investor berkunjung dan juga menaruh dananya di Indonesia. Karena dengan investasi juga yang tentunya deras begitu ya masuk ke dalam negeri, tentu akan berkontribusi positif terhadap ekonomi dan juga pembangunan di tanah air kita. Wah, saya gimana guys ya? Takjub juga ya, kagum juga ya atas pencapaian-pencapaian Malaysia saat ini guys ya. Yang mana walaupun kita tahu ya bahwa Indonesia duluan merdeka ya dari Malaysia seperti itu, tetapi pencapaian-pencapaian sangat luar biasa yang telah diraih Malaysia guys, luar biasa, sehingga berbondong-bondong istilahnya investor-investor asing guys, bukan investor-investor kecil guys ya. Bayangkan tadi Microsoft Word, AWS ya, Google, dan banyak lagi ya investor besar ya, perusahaan besar raksasa istilahnya mempercayai Malaysia dan berinvestasi di Malaysia. Wow, luar biasa, itu luar biasa menurut saya guys ya. Bagaimana pendapat korang semua ya, bagaimana pendapat teman-teman semuanya ya, boleh nanti berkomentar di kolom komentar guys ya. Semoga Indonesia bisa menyusul dan bisa sama-sama bisa ya, walaupun istilahnya jauh ya guys ya, tapi semoga ya, itu harapan orang Indonesia, semoga Indonesia bisa kedepannya lebih baik lagi ya, lebih bisa menyesuaikan istilahnya dengan negara-negara tetangga, terkhususnya adalah Malaysia. Semoga ya Indonesia dan Malaysia bisa sama-sama maju guys ya, itu harapan saya sebagai orang Indonesia. Bagaimana pendapat korang? Bagaimana pendapat sahabat semua? Boleh di kolom komentar guys. Itu dululah video hari ini. Jika sahabat semua ada video yang keren untuk saya reaksi, bolehlah kiranya untuk komen guys ya. Kirim linknya atau kirim ke WhatsApp saya seperti itu. Itu dulu video ini, berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.